Oke teman-teman, keren sekali ya, ternyata banyak banget kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak Selamat Hari dan juga Bapak Ibu Guru. Teman-teman, karena tadi kita sudah menonton video kaleidoskop sekolah, berikut langsung saja kita akan masuk ke sesi berikut, yaitu sesi curhat. Oke, untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, saya langsung undang siapa sajakah yang akan menjadi narasumber di sesi pertama ini. Yuk, mari kita sambut, ini dia narasumber kita teman-teman. Halo, ya sini silakan duduk. Aduh. Ada Angel, ada Chelsea, ada Richard Tony. Richard gimana kabar, Richard? Baik, Pak. Baik ya. Ada Chelsea gimana kabar, Ci? Baik. Angel gimana kabar? Baik, Pak. Aduh, biasa ya. Terima kasih loh hari ini datang ke bertamu di studio Islam Berinspirasi. Keren kan? Aduh. Iya. Lihat ya. Oke, teman-teman, ini Pak Edi langsung saja ya, teman-teman ya. Pak Edi sangat memahami sekali, sangat tahu betul gimana sih ketika kita harus belajar dari rumah gitu ya. Ada banyak banget pengalaman, ada banyak banget cerita yang teman-teman pasti alami. Nah teman-teman, Pak Edi langsung nanya nih ya teman-teman ya, bisa diceritakan nggak kira-kira pengalaman apa aja sih yang kalian dapatkan selama belajar dari rumah dan itu kalian lakukan selama secara mandiri? Kalau Kak Angel gimana Kak Angel pengalamannya? Kalau misalnya pakai pelajaran yang susah-susah gitu, aku lebih baik belajar satu bab daripada guru yang diajarkan. Jadi kalau misalnya guru lagi mengajarkan bab itu, aku udah bisa ngerti, jadi aku bisa langsung memahami, terus tinggal memperdalam aja. Jadi aku udah belajar bab itu dulu. Itu pengalaman. Itu bantu banget sih. Itu ngebantu banget. Kalau dalam hal personal ada nggak pengalaman yang mungkin? Kalau personal, kalau misalnya aku metode belajar. Kalau metode belajar itu, aku kalau misalnya lagi gak ada waktu apa-apa, kayak waktu luang gitu, aku lebih baik belajar daripada ya. Itu rutin? Iya. Luar biasa sekali. Kalau Kak Richard Tony, gimana nih pengalamannya nih belajar di rumah? Semenjak corona sampai pandemi, saya mulai tertarik belajar ngedit, Pak. Ngedit untuk pelajaran. Misalnya kalau buat tugas juga lebih tertarik buat digital daripada tradisional. Pantesannya kalau Kak Richard Karena lebih Tony menarik dan lebih gampang, Pak, bagi saya. pantesan sejak Lebih kelas cepat 7 juga ya. Iya, lebih cepat juga. Kak Richard Tony kalau bikin video tuh keren semua loh. Dari Iya, aku itu lihat, jago Pak. lihat ya bener itu. Aduh ternyata ini keren loh Richard Tony ini. Kalau Kak Chelsea, apa aja sih pengalamannya selama belajar dari rumah? Semenjak pandemi itu aku lebih disiplin, lebih juga mengatur waktu buat tugas, buat main gitu. Biasanya kalau belajar aku malam karena lebih masuk ke otak sih. Begitu ya. Tapi kalau masuk offline gitu kan nggak bisa malam-malam kan, Iya. karena besok paginya sekolah. Tapi ini jadi bisa gitu. Tapi tadi ngomongin soal tadi kan kata Kak Chelsea itu kan disiplin dan bagi waktu. Gimana sih biar bisa bagi waktu tuh kayak gimana ya? Karena gini nih Pak Adam itu ya, banyak teman-teman kita yang sebetulnya dari sisi waktu kita cukup. Iya. Tapi sebetulnya dari kenyataannya ada banyak hal yang nggak bisa kita lakukan nih. Misalkan untuk hal positif diri kita aja nggak bisa loh kita lakukan. Nah kalau misalkan dari kakak-kakak bertiga ini kira-kira punya cara tersendiri nggak untuk membagi waktu ini? Kalau saya sih, Pak, biasanya buat jadwal. Jadwalnya itu teratur gitu. Dari ngapain, bangun tidur, makan, belajar, terus kayak mengembangkan diri kita juga, ada waktunya juga. Oh gitu ya. Tapi kalau kalian tahu nih kalau ngomongin soal jadwal ya, tiap kali nongkrong pulang sekolah jam 7 sekitar jam 7 itu pasti jadwalnya makan gitu ya. Iya, Pak. Aduh, itu Soalnya ya. itu waktunya bapak saya pulang dan makan. Oh makan bareng ya? Iya, makan Oh bareng. gitu luar biasa. Kalau Kak Chelsea, kalau pembagian waktu gimana tuh memanajemen waktu selama di rumah tuh? Aku biasanya kalau lagi santai gitu, biasanya aku manfaatin buat ngembangin diri aku. Kayak nulis cerita, aku juga suka melukis atau nyoba-nyoba hal baru di luar sana gitu. Oh gitu ya. Nah kalau lagi waktunya belajar, aku belajar. Oh gitu ya. Oh berarti udah udah dibagi ya kapan saya harus benar-benar belajar dan waktu luang saya manfaatkan untuk apa tuh bener-bener di pressure dibagi gitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau Kak Angel gimana sih membagi waktu gitu? Sama aku juga udah bikin schedule, terus schedule-nya itu ditempel di dinding gitu kan. Nah terus kalau misalnya pagi-pagi aku bikin to-do list mau apa aja yang aku kerjain di hari itu.
Jadi itu bakal lebih ngebantu. Terus juga kalau misalnya bener kata Chelsea, kalau misalnya belajar ya belajar, soalnya juga kan waktu belajar aku kan gak terlalu panjang juga kan, cuma sejam 2 jam 3 jam doang, gak sampai beberapa jam gitu. Tapi kalau misalnya lagi mau mendalami materi itu aku harus udah bisa memahami materi itu. Begitu. Tadi kata Angel itu ya, kayak membuat list ya. Pak Edi jadi ingat buku harian Dulu benar, waktu dulu Pak Edi SMP, benar waktu SMP sama gurunya disuruh beli buku notes kecil gitu, sama gurunya. Teman-teman, anak-anak kalian ya, ini pelajar dari bahasa Indonesia waktu itu. Anak-anak, ini kalian beli buku seukuran gini, kalian tulis pengalaman kalian tiap hari. Contoh, misalkan lompat pagar atau datang telat, kalian ceritakan. Lalu kata gurunya, jangan lupa ya, tulis kira-kira inspirasi apa sih yang kalian dapat. Ternyata seru loh ketika kita baca. Ya Allah, dulu tuh saya lompat pagar, saya bolos itu. Pernah nggak kalau kayak bikin kan cuman jadwal ya? Ada nggak kayak misalkan pengalaman unik dalam satu hari itu ada nggak sih ditulis gitu? Iya, kalau malam-malam aku suka bikin kayak gitu, diari. Oh, diari gitu ya? Bikin juga kata sih? Dulu bikin, sekarang enggak. Soalnya aku pas baca lagi, kok dulu aku gini. Kisah. Seru nggak? Iya sih. Kadang-kadang ya kita kalau memalukan. itu aja kita nulis ya, kadang-kadang kita nggak nulis ya, misalkan pas saat ada sewaktu-waktu loh, kita ngebayangin ketika waktu masih SD sama teman kita lalu kita ngelakuin sesuatu yang dalam tanda kutip yang kocak banget gitu ya. Kan bisa kita ngakak sendiri ya, apalagi ini kita tulis lalu kita baca gitu ya, belum lagi waktu itu hurufnya juga jelek banget segala macam gitu ya. Tapi seru ya sebenarnya ya, seru sih sebenarnya. Nah nih Kak Chelsea, Kak Angel sama Kak Tony gitu ya, ini Pak Edi mau nanya satu hal ya. Belajar dari rumah itu kan sesuatu yang berbeda ya ketika belajar di sekolah. Kalau di sekolah itu kan tadi Pak bilang ya, kita bisa seru-seruan sama teman-teman, bisa lari-larian, apalagi pada saat istirahat bisa larian sepanjang emperan, atau eskul itu biasanya yang ditunggu-tunggu karena seru-seruan. Nah, eskul futsal Pak biasanya. Itu. Nah, kan ketika kita belajar dari rumah pasti ada sesuatu yang berbeda dong pasti. Iya. Satu, untuk berinteraksi langsung kayak dengan teman itu hampir nggak pernah dan jarang gitu. Iya. Nah, gimana sih kalian itu bisa membagi waktu? Kalian bisa hal apa sih yang kalian lakukan untuk bisa menjaga agar pertemanan kalian itu tetap terjalin gitu? Nah, kalau kalian contohnya gimana? Aku sih kan udah buat jadwal ya. Nah, kadang-kadang aku suka teleponan gitu kan teman. Misalnya kayak main game, teleponan, bahas yang lain-lain, 2 jam, 3 jam teleponan. Hal terbaik yang pernah dibahas sama teman apa sih? Ya palingan game, pelajaran gitu doang. Gitu ya. Bener ya Pak, itu pernah dapat kabar loh, karena ketika tahun itu di kelas itu jadi kayak semacam rule of model gitu ya. Jadi teman-teman itu banyak yang nanya ke Richard Tony, Richard ini gimana sih kalau banyak bener? Iya kadang-kadang. Berarti ini ya temannya bukan hanya untuk game, tapi hal pembelajaran ini mereka nanya luar biasa. Ini Pak Di Pasal kita applause nih. Aduh Richard Tony. Kak Chelsea, dalam hal berteman gimana sih hal yang bisa Kak Chelsea lakukan untuk pertemanan itu bisa berjalan dengan baik dan kita tuh merasa punya teman? Sorry ya sebelum lanjut ya, karena banyak teman-teman kita tuh yang merasa bahwa saya tuh nggak pernah punya teman selama masa kuliah. Itu yang berbahaya loh. Nah, Kak Chelsea, bisa dong diceritain kira-kira gimana sih agar menjaga pertemanan itu tetap ada gitu? Bagi aku menjaga pertemanan itu yang penting kita punya niat buat usaha mempertahankan. Karena bila satu udah berubah, cuma kita doang yang berjuang, itu juga sih kesal juga. Jadi kayak lagi gini, pas lagi sayang malah ditinggal sama teman kita kan sakit, nyesek gitu ya. Itu ya. Itu. Tapi ya itulah kadang-kadang pertemanan itu kadang-kadang hal kecil sekalipun itu bisa merusak hubungan pertemanan itu kadang-kadang ya wajar, orang-orang kan beda ya ini orientasinya. Saya juga yang teleponan bareng teman itu saya juga baru awal ini Pak. Oh gitu. Jadi pas pertama kali corona kan saya nggak punya teman, bukan nggak punya teman sih, nggak tertarik untuk berteman gitu. Tapi malah makin kesini tiba-tiba ngajakin main ya, terus itu keterusan. Nyambung gitu, enak gitu, ketagihan gitu ya. Jadi tiap hari itu kayak aktivitas sehari-hari gitu ya. Teleponan. Kalau soal teman ya sebelum Kak Ija jawab nih, Pak Edo tuh tahu nggak? Pak Edo tuh paling demen kalau ketika nongkrong. Kalau ada ya nongkrong sekolah itu Pak Edi paling demen. Karena di situ tuh Pak Edi tuh melihat lawan bicaranya Pak Edi tuh entah siapapun itu kayak teman. Jadi Pak Edi tuh jadi kayak semacam
kerinduan yang terbayar dengan tuntas gitu ketika dalam hal berteman. Makanya kalau nongkrong tuh Pak Edi tuh paling demen gitu. Nah kalau Kak Angel dalam hal berteman apa sih yang Kak Angel lakukan untuk menjaga pertemanan itu agar tetap ada gitu? Komunikasi sama saling percaya. Saling percaya. Kalau komunikasi itu kayak gimana? Apakah cuma lewat chat doang atau misalkan kayak pernah nih sekali-sekali atau suatu waktu mungkin ngajak main bareng? Ya main bareng sering sih, tapi gak terlalu sering juga. Kalau Olahraga? misalnya ada waktu main semua, tapi kalau misalnya ada satu orang yang nggak ada waktu, itu gak bakal main. Oh gitu. Oh, berarti sama benar-benar kompak Iya. ya. Oh gitu ya, gitu. Biar kalau kata orang timur itu sama rasa, sama rata gitu ya. Sama-sama merasakan kesenangan, keseruan gitu ya. Dan untuk teman-teman di rumah ya, jangan sampai kemudian kita tuh merasa atau mengasingkan diri. Berbahaya loh, karena kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang individualis. Nah ngomongin soal teman, berikut Pak Adi pengen nanya nih, ada hal baru apa sih? Ada bakat baru apa sih yang teman-teman dapatkan selama masa pandemi? Pak Adi dengar kabar nih. Nih Pak Adi mulai dari Cat nih. Cat, Pak Adi dengar sekarang mulai asik nulis ya? Iya. Coba dong diceritain buat teman-teman dan kita semua. Kadang-kadang saya sih nulis. Jadi lagi gabut gitu atau ngapain nulis cerita. Kan kalau nulis cerita kita mikir dulu kan. Iya. Kita buat karakter ini dan ceritanya mau diapain. Habis itu kita gimana sih kalau misalnya ada orang yang baca buku kita, cara buat dia sedih, Oh gitu. cara buat dia senang atau marah gitu. Itu juga dipikirin kalau membuat cerita Luar gitu. biasa. Tapi Pak Adi dengar sekarang udah mulai nulis ya, ada beberapa lembar ya? Nah, Bener? iya. Emang Cuman kemarin nggak tiap hari juga. Nggak tiap hari? Nggak tiap hari. Mungkin tiap bulan lah. Soalnya saya kan yang saya bilang barusan itu kan suka teleponan. Nah itu. Oh sekarang telepon, tapi untuk nulis juga tetap ada gitu ya, udah luar Cuma biasa. walaupun nggak terlalu niat. Sejak kapan sih Cat suka nulis? Ya sejak corona Pak. Luar Kayak bikin biasa. puisi juga. Saya itu mulai tertarik pas corona. Sama menyanyi. Menyanyi juga? Iya. Kayaknya duluan itu sampai ini nanti ya, Bisa sama teman-teman. Pak. Lagu Indonesia bisa, Inggris bisa. Bisa. Aduh, kalau Pak Edi bisa nyanyi Inggris, tapi cuma nana-nana doang karena liriknya itu Pak Edi susah gitu ya. Kan saya juga suka nonton anime Pak. Oh, gitu. Baca manga, saya juga bisa Pak. Oh gitu. Cuma ketahuan gitu ya. Aduh. Kalau Kak Chelsea, ada hal baru apa sih yang Kak Chelsea dapatin di selama masa pandemi ini? Aku Bakat. jadi lebih suka nyanyi juga. Nyanyi? Kalau lagi sendiri gitu kan, nyanyi Inggris biasanya. Wih, mantep. Buat ngelatih itu aku juga ngomong aku. Oh gitu. Nah terus habis itu aku juga suka nulis puisi. Nulis puisi. Biasanya temen gitu ya, temen minta tolong buatin puisi, aku itu ready gitu. Oh gitu. Tapi tolong nggak dibayar. Oh gitu ya. Tapi ini loh sebelum lanjut Kak Chelsea itu kalau ngomongin soal puisi itu Pak, ada dua teman kita ya di Selamatin Adi itu kalau ngomongin puisi itu Pak diacung jempol. Salah satunya orang yang duduk di tengah ini ya, Chelsea Road. Dan kalau Chelsea, Pak Dila tuh kalau bikin video ya itu jago gitu sekali ya. Itu saingannya Richard nih. Itu bener loh. Serius Pak. Kalau Kak Chelsea itu kalau bikin video itu Pak di kelas 9 beberapa teman-teman ya. Itu Pak Dila tuh ya terlebih kemarin PAS itu memanjakan mata gitu, bener. Orang mau udah juga, aduh balik lagi deh dari awal gitu, seneng. Yang edit video itu dari dulu atau emang gimana tuh ceritanya? Aku kalau nggak edit video ya biasa aja gitu. Kalau ada tugas, Ada tugas. yang penting aku niat. Iya. Kalau aku niat, pasti hasilnya memuaskan. Gitu. Berarti selama video yang dibikin itu pasti bener-bener ikhlas dan bener-bener niat. Iya. Tuh keren loh. Terakhir tuh yang video yang dibikin tuh apa? Inggris Ya. PAS. Pak Ade sempat lihat ada backgroundnya itu kayak lagi di luar kota, dan lagi background itu diganti-ganti keren banget itu ya. Iya. Tapi Iya. suka di antara misalkan menyanyi terus ngedit video dan Adi lihat tuh ada satu sisi yang paling menonjol dari Chelsea itu seni dalam hal membuat puisi dan membacakan puisi. Suka banget sama puisi. Waktu itu tuh aku nyoba puisi ya waktu pas kelas 5 SD. Nah aku coba kan karena ada tugas juga, ternyata kok aku dapet gitu Feel-nya. Iya feel-nya. Oh gitu. Jadi aku terusin. Oh gitu. Keasikan gitu ya. Makanya dari kita ngelakuin pertama, akhirnya kita sendiri juga puas. Akhirnya kenapa nggak diterusin aja kali ya gitu ya. Oh udah mantap, luar biasa. Kalau Kak Angel, ada hal baru apa sih yang Kak Angel dapetin dalam hal ini, bakat atau minat yang tumbuh nih selama masa pandemi itu apa sih? Aku jadi suka seni musik. Musik. Sama aku juga udah jadi bisa masak. Oh misalnya. Berarti dulu malas masak gitu. Iya, aku gak pernah masak dulu.
Jadi kan dulu kan kalau misalnya pagi-pagi itu kan yang selalu masak mama. Nah terus mama juga sering ngomong kayak gini, bantuin atau kamu teh. Terus aku bilang nggak mau, aku aja bangunnya aja jam berapa gitu kan. Nah terus kata mama, ya masa kamu cewek gak bisa masak? Terus aku bilang lagi, ya nanti juga bisa masak kan mas sudah besar. Nah terus ya jadi kayak gini deh, tiba-tiba bisa masak. Bisa masak. Tapi sekarang senang udah bisa masak. Enggak, Nggak senang? enggak. Capek? Iya. Ya, soalnya tiap hari. Kalau Gitu bisa ya. masak aku sih seneng Pak. Jadi misalnya kalau seandainya orang tua pergi kan bisa masak. Iya ya. Saya juga kan punya adik bisa masak. Oh gitu. Aduh, benar-benar berarti kata nanti di rumah tuh mah apa aja bisa ya, multi talent gitu ya. Gak semua bisa. Itu ya. Nah, nih tadi ya ngomongin soal ada bakat-bakat, ada yang suka musik. Angel sekarang udah mulai lebih banyak belajar musik. Masa Chelsea udah mulai perdalam dalam hal acting ya, baca puisi, buat puisi. Richard Tony mulai dalam hal menulis dan termasuk bikin video. Nah, di antara itu semua pasti ada dong kayak semacam kendalanya itu loh. Sebagai pemula kan pasti dong ada kendala. Iya. Pak Edi tuh pernah ya, Pak Edi tuh lagi belajar, sekarang tuh lagi belajar Korea. Begitu mentok, YouTube main tutorial dulu, nonton dulu satu persatu. Oh, mulai bercoba. Nah, kalau kalian nih, Pak, ada nggak kendala dan apa sih yang kalian lakukan dengan kendala kalian itu? Kak Chelsea dulu deh, ada kendala nggak? Kendala dalam apa ini? Mungkin ketika sedang menulis atau misalkan ya bikin video itu kan bukan hal yang mudah loh. Apalagi seusia kalian ya. Nah, ada nggak kendala-kendala ketika dalam mengembangkan bakat kalian gitu? Kalau dalam pribadi ya, kalau pribadi itu biasanya rasa males juga, terus gak ada ide. Nah kalau dari lingkungan itu biasanya berisik, makanya aku kalau bikin video ambilnya jam malam. Di atas jam 12? Iya. Aduh, nggak begadang dong berarti ya. Pantesan Chelsea itu pernah bilang ke Pak Edi, Pak, saya kalau bikin bikin video tuh pasti rata-rata tuh ya, masih ingat kan waktu kita nongkrong sama Chelsea, Angel, Pak Edi sama Gaby ya waktu itu ya. Kata kalau bikin video tuh ya begitu Pak, kadang-kadang tuh sampai jam berapa ini gitu. Begadang ya, kurang lebih begitu gitu. Pak Edi nanya, berapa cemilan dari kios mama yang habis itu? Ya begitulah Pak, aduh. Gitu. Tapi bener ya, terus kalau misalkan lagi berisik gitu solusinya tengah malam gitu ya, kan harus memang sih kalau bikin video kita Emang bikin, enaknya malam pak kalau bikin video, sunyi gitu. bener ya, di Walaupun kesunyian ganggu, malam walaupun muncul ganggu habis. tidur orang. Kalau Karigato nih ada kendala apa sih? Kalau pertama kali kan saya belajar ngedit kan nggak tahu cara ngeditnya gimana. Cuman adik saya bisa, makanya saya sambil tanya-tanya kan. Adik saya justru lebih hebat. tertarik duluan gitu. Wih. Adik saya tertarik duluan, dia suka nonton YouTube, ngedit-ngedit itu tertarik. Nah sementara aku masih belum. Oh belum. Nah itu adik saya bisa, saya minta sarannya gimana caranya gitu. Terus diajarin. Diajarin. Wah, Adik saya berarti- juga udah bisa ngedit green screen juga. Waduh. Hebat. Kelas berapa? Wah, luar biasa ya. Nah, Nih rata-rata ya Buter ya, anak-anak di usia sekarang tuh malah lebih jauh dari kita ya Buter ya. Terutama jadi kameramen kita lo Buteri ya, aduh luar biasa sekali Buteri ini. Oke teman-teman, ngomongin soal kendala, kalau Angel ada kendala apa sih yang dialami? Bosan sama males. Bosan sama malas itu. Ya sama kayak Chelsea, males. Kayaknya itu penyakit kita bersama ya kayaknya. Apalagi kalau udah megang HP, Oh gitu ya. lupa waktu. Tapi ini loh Pak Edi tuh punya cara loh. Pak Edi tuh ya nggak tahu ya, beda-beda ya. Pak Edi kalau udah pegang mouse itu susah melepasnya, apalagi udah berurusan dengan film horor, berurusan dengan YouTube, berurusan dengan Korean drama. Pak Edi kalau nonton YouTube gila-gilaan tuh. Apalagi kalau udah mulai ke Korean, itu kadang-kadang ditelepon sama mamanya Pak Edi tuh gak, begitu pas mau tidur, tadi mama telepon gitu. Karena keasikan gitu. Iya pak, asik banget. Kadang-kadang kita keasikan juga jadi lupa waktu. Ini berbahaya ya teman-teman ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi kita lupa sama yang lain. Ya ini mungkin resolusi juga buat Pak Edi ini nanti nih. Itu teman-teman. Ya pak, Oke. kadang juga sampai gak makan. Oh gitu. Lupa makan. Sampai lupa makan. Iya. Tapi nggak sakit kan? Enggak. Gitu ya. Dulu waktu zamannya Pak Edi, kalau nggak makan sama Pak Edi gampang. Kamu ya udah disiapin makan, bukannya makan, malah nggak makan sakit gitu. Bapak yang lagi repot gitu ya. Mana bapaknya Pak Edi galak banget kalau lagi marah lagi, takut serem gitu, takut Pak Edi sedikit takut gitu. Oke, teman-teman, tadi soal kendala. Yang berikut yang terakhir ya, pasti ngomongin soal kendala dan kita juga berusaha untuk apa ya, menyelesaikan masalah yang kita alami. Hari ini adalah tanggal 30 Desember. Besok adalah 30 Desember, hari terakhir kita di tahun 2021. Pak Edi pengen nanya satu hal dari kalian ya teman-teman. Pencapaian terbesar yang kalian dapetin
di tahun 2021 itu apa aja sih? Dan yang kedua, ada hal apa sih yang belum terwujud di tahun 2021 ini? Kita mulai dari Kak Angel dulu deh. Kak Angel silakan. 2021 aku juara satu lagi kelas 8. Juara 1 kelas 8. Nah terus aku juga jadi juara 2 di TKK MPK yang public speaking. Public speaking. Aku sebenarnya kayak gimana ya? Aku nggak buat video itu biasa aja gitu. Tapi gak tahu kenapa aku bisa menang itu kayak wow banget. Itu Aku pencapaian juga gak terbesar nyadar. ya. Aku gak nyadar kalau misalnya itu juga aku mikirnya aku gak bakal menang. Itu. Tapi puji Tuhan aku menang. Terus ya sudah itu doang. Sabar. Yang di TKK MPK itu juara 2 atau juara 1? Juara 2. Juara 2. Sesuatu yang tak terduga ya. Pak Edi dengar tuh waktu itu udah telat banget ya. Iya. Itu luar biasa. Pak Edi sempat ngobrol sama penyanyi katnya, padahal Pak Edi waktu itu saya mau lihat dulu hasilnya, udah keburu dikirim Pak, begitu saya juara 2 itu sebagai orang tua pasti bangga itu luar biasa gitu ya. Itu pencapaian terbesar. Kalau ada yang masih kurang atau ada hal yang belum terwujud apa sih? Nggak ada sih. Ada ya, Belum rata-rata ada. untuk sejauh ini belum ada ya, belum ada. Kalau Kak Chelsea, kira-kira pencapaian terbesar apa sih Kak Chelsea? Pencapaian terbesar aku ya pengalaman baru waktu pramuka itu. Pengalaman baru waktu pramuka. Pelatihan. Oh, pelatihan ya. Pelatihan kecamatan Kota Bandung. Oh, pelatihan di tingkat Kota Bandung. Oh, benar. Nah terus aku juga juara 1 storytelling. Nah, storytelling di Sanmar 2 ya kalau nggak salah ya. Udah luar biasa, keren. Apalagi? Tahun ini tuh waktu kelas 8 itu yang puisi bulan bahasa itu kapan Pak? Puisi bulan bahasa. Oh, benar. Juara 1 juga? Enggak, juara 2. Juara 2, tapi oh ya benar waktu juara 2. Nah terus dapat lagi 3 lagi kalau nggak salah juara 1. Oh enggak, 2 Pak. Ini juara diambil semua sama Kak Chelsea ya. Kita yang lain nggak dapat juaranya nih, aduh. BC sama itu yang berkat kelompok juga ini pramuka kuis. Oh, kuis kelompok. Ya. Oh sama iya. Diar sama Mikael. Oh benar ya, waktu itu di sini ya syutingnya ya, luar biasa. Kalau hal yang belum terwujud apa sih, Ci? Belum terwujud ya. Kayaknya belum ada deh. Belum ada ya. Kalau Kak Richard, kira-kira pencapaian terbesar di tahun 2021 apa sih? Pas kelas 7 Pak, saya kan pernah juara 1 lomba puisi. Nah habis itu kelas 8 pernah lagi, cuman juara 3 lomba puisi. Juara 3. Terus sama saya mulai bisa belajar ngedit, itu juga termasuk pencapaian terbesar saya. Ada lagi nggak selain itu, Chat? Nulis? Nulis juga, saya mulai tertarik pas pandemi, bisa juga lah. Bisa jadi satu pencapaian ya, Iya. apalagi sekarang. Kalau dulu kan cuma nge-review doang ya, tapi sekarang Iya. kalau udah mulai nulis tuh berarti ada peningkatan dong. Ya kalau menulis kan kita menghayal, jadi mikirin gitu. Mikir bener-bener otak kita ini harus bekerja kata mana supaya orang tuh jadi penasaran, orang juga ketika baca tuh juga jadi dimanjakan dengan kata-kata gitu ya. Hebatnya penulis tuh di situ loh. Padahal ngomongin soal hal kecil tapi dibikin putar. Ya Pak, terus kalau penulis juga ya kalau misalnya nanti udah hampir di akhir-akhir gitu. Nah terus ternyata mau ubah alurnya, nah itu harus diulang dari awal ya Kak. Iya. Nah itu. Gitu sih. Terus juga penulis juga bisa menarik hati para penonton. Nah Iya. benar, harus dibuat bisa. sedih, bisa buat nangis juga. Emosional. Ya. Iya. Pak Edi itu selalu punya prinsip begini. Menulis itu berbicara tanpa suara. Kita nggak perlu ketemu banyak orang lalu cerita panjang lebar, nggak perlu. Kita cukup tuangkan kita punya pikiran di dalam bentuk tulisan. Orang baca dan orang akan menikmati. Pak Edi itu juga sudah mulai suka nulis itu sejak kuliah ya, tapi nggak intens banget ya, nggak tiap bulan gitu. Tapi Pak Edi suka gitu. Akhir-akhir ini udah mulai suka nulis karena ada beberapa teman-teman juga udah mulai suka nulis ya. Jadi teman-temannya di rumah jangan takut ya kalau teman-teman punya tulisan, kirim aja ke Pak Edi, nanti Pak Edi publish di blog sekolah gitu ya. Atau boleh nanti bisa kita bareng-bareng, mungkin teman-teman mau bikin blog baru boleh silakan ya. Ngomongin soal tulisan itu pasti yang tadi ya kata Angel ya. Ketika mau terakhir ternyata kita mau endingnya kayak gini, rombak lagi dari awal. Pak Edi itu pernah punya pengalaman buruk nih. Ketik cerita semacam refleksi itu udah panjang banget gitu ya. Pak Edi langsung ngetik di story di Facebook ya, langsung di dindingnya. Begitu mau save, begitu mau dikirim, salah pencet kenapa gitu? Hapus, kehilang semuanya. Kebayang nggak? Itu sakit hatinya Langsung gitu. bad mood. Itu handphone tuh udah Pak Edi mau
udah nggak jadi gitu. Jadi udah ngetik-ngetik capek-capek, Iya. udah mikir sampai panjang banget. Bener Terus betul. hilang. Jadi bentar. Jadi waktu itu kalau Pak Edi bukukan, Pak Edi kalau bikin apa namanya, Pak Edi kalau dipindahkan ke Word itu sekitar berapa lembar, Cak? Panjang banget itu. Capek nggak itu? Belum kita harus mikir kalau ngulang itu nggak belum tentu sama dong ceritanya gitu iya, ya. Soalnya kan bisa aja ada pikiran yang baru gitu. Gitu. Kalau kita ngetiknya di Google Doc kan aman ya. Kalau Iya. Google Doc ya, tapi kan dulu kan belum ya. Tapi Iya. kalau Google Doc sekarang itu kita mau langsung close sekalipun dia tetap tersimpan kan. Iya, Gitu. udah ada fitur simpan otomatis lah. Tapi aku pernah kan waktu bikin cerita juga bahasa Inggris ini udah ganti alurnya setengah, terus aku pencet keluar itu kan ada tulisan mau di save mau diganti atau enggak. Nah aku pencet no, udah deh. Hilang gitu ya. Tapi Angel suka juga nulis. Iya. Aduh, kayaknya setelah ini kita berempat berkolaborasi ya kayaknya ya sama teman-teman yang lain ya. Oke, teman-teman, kita sepertinya sudah mendekati di penghujung acara. Aduh, ini tutupan pada jatuh lagi. Kita sudah hampir di penghujung acara. Pak Edi punya games nih untuk kalian nih. Ya, kayaknya kita games dulu ya teman-teman ya. Ini ada 4 ini Pak Edi ambil satu teman-teman. Silakan diambil satu-satu kayak Angel, Kak Chelsea sama Kak Richard ya. Itu ada pernah dan tidak pernah. Nah, permainannya adalah Pak Edi akan membacakan sebuah pernyataan, tinggal kalian angkat dan tunjukkan ke kamera jawabannya pernah atau tidak. Ya, pastikan dulu yang di depannya pernah atau tidak. Ya. Iya, Pak. Pak Edi akan baca pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Bete ketika ada notif tugas di GC. Kita lihat dulu nih. Tidak pernah. Chelsea pernah ya, pernah bete ya. Aduh, kayaknya bukan Chelsea dong ya, banyak ya. Oke. Kayaknya supaya lebih seru kayaknya ininya diangkat ya di sini ya. Di sini lebih bagus nih kayak gini nih. Biar jangan kelihatan. Pastikan yang di depan tuh apa dulu nih? Dipastikan dulu. Yang di depan tuh tulisan tidak pernah atau pernah ya. Pertanyaan kedua. Tetap di atas ya. Pada saat meet sambil buka YouTube atau main game atau buka IG. Pernah Kak Chelsea yang tidak pernah, ini kebalikannya sekarang ya. Aduh. Yang ketiga, pernah cuekin ketika dapat WhatsApp dari Bapak Ibu guru. Tidak pernah, memang benar sih. Mereka 3 orang ini kalau ditelepon sama Pak Edi atau Bapak Ibu guru itu pasti fast respon, cepat gitu responnya. Yang berikut nih ya, deg-degan ketika dapat telepon dari Bapak Ibu guru. Pernah. Jadi pernah deg-degan ya. Angel juga pernah, Rika Tony belum pernah. Aduh, oke. Yang terakhir nih. Belum pernah Pak, udah biasa. Belum pernah ya? Udah biasa. Oh, udah biasa bener ya, bener. Kalau telepon enggak, Oh, ya gitu. biasa aja. Oke. Itu kan nggak bukan kesalahan apapun. Iya, benar ya. Gitu. Pernah sama Angel juga pernah gitu. Oke, yang terakhir pertanyaan terakhir. Chat sama teman ketika meet berlangsung. Sering. Aduh, jujur banget ya. Nggak tahu ini apa yang mau ditanyain gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, itu saja untuk gamenya, luar biasa sekali. Boleh disimpan lagi teman-teman untuk gamesnya. Oke, teman-teman, terakhir hari ini ada tanggal 30 Desember ya, tadi seperti tadi bilang, dan besok itu hari terakhir, the last day lah kira-kira orang Inggris bilang gitu ya. Pak Edi pengen nanya, apa sih resolusi untuk pribadi kalian, untuk tahun 2022 nanti? Kita mulai dari Kak Angel sebagai mantan ketua OSIS ya, ini mantan ketua OSIS ya. Kak Angel silakan, apa sih resolusinya? Pengen lebih mandiri, terus lebih bisa bagi waktu, terus ya udah itu aja. Mandiri dan lebih bisa bagi waktu. Kalau Kak Chelsea apa sih resolusinya? Bisa, pertama aku bisa lebih dekat sama Tuhan. Nah itu banget. Terus kedua luangin waktu buat orang tua, ngatur emosi. Nah susah banget. Nah terus lebih disiplin juga Benar-benar dan lebih rajin. lebih rajin. Kalau Kak Richard apa sih Aku resolusinya? sih pengennya menyempurnakan ceritaku, soalnya kan ada beberapa yang kurang di kata-katanya, pembawaannya. Sama aku udah ada rencana gitu, aku sama adik aku kayak buat komik gitu. Ini niat banget ya kayaknya. Jadi adik aku gambar, kan aku nggak pintar gambar kan,
jelek gambaran aku, mau gambar tulis atau digital juga jelek. Nah tapi aku yang mikirin alurnya, kan disepakatan sama adik-adik aku. Waduh, keren. Dia Selain mau itu, gitu. begitu satu, ngembangin dalam hal menulis, tapi kolaborasi. Ya, Apalagi resolusinya yang lain, ya kayak lebih mandiri. lebih mandiri. Terus, kalau ada tugas kan kadang-kadang saya juga malas pak, kadang-kadang malas nggak tiap pagi rajin terus gitu. Oh, gitu ya. Karena Oke. kadang-kadang kan pengen ngelakuin apa dulu baru tugas. Ya sama. Dan Jadi yang- suka mepet deadline. Iya sih, dan yang Dia paling pas penting, deadline baru cepet-cepet. Ya sama. mana terus buru-buru lagi dari kejar waktu, udah dudak ini udah muter. Dan yang paling penting harus sehat ya. Apapun itu kalau kita sehat dan kita bisa banyak banget untuk melakukan ini. Oke teman-teman, Pak Edi rasa cukup, dan sekali lagi terima kasih banyak hari ini sudah datang bertamu nongkrong dengan Pak Edi di catatan akhir tahun. Dan sebelum kita lanjut teman-teman, berikut kita akan saksikan bersama sedikit cerita singkat dari teman kita, yaitu dari anak-anak Selamat Kiradi. Dan juga nanti setelah mendengarkan cerita singkat dari teman-teman kita ini, kita juga akan menyaksikan sebuah kreasi siswa yang mana berupa membacakan puisi yang dibawakan oleh Kak Cynthia. Selamat menonton. Halo semua, perkenalkan nama aku Hena Lorenza Ragi dari kelas 81. Kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang pencapaian terbesar aku di tahun 2021. Pencapaian terbesar aku itu bisa mendapat juara di lomba video reklamasi. Awalnya tuh di classroom dikasih tahu kan kalau ada lomba video reklamasi dalam rangka bulan bahasa. Nah aku tuh langsung nulis teksnya sama bikin videonya. Setelah selesai aku langsung kirim ke classroom kan. Nah tiba pengumuman siapa aja sih yang menang di lomba video reklamasi itu. Nah tiba-tiba nama aku disebutkan. Terus aku tuh kaget banget. Dan ternyata aku dapat juara 2 lomba video reklamasi itu. Jujur sampai sekarang tuh masih gak nyangka bisa dapat juara. Dan karena pencapaian aku itu menjadi semangat aku buat mikir hal apa sih yang akan aku wujudin nanti di tahun 2022. Nah, hal yang pengen aku wujudin di tahun 2022 itu aku pengen bisa lebih fokus lagi dalam ngerjain tugas. Kenapa? Karena di tahun 2021 ini aku kalau ngerjain tugas tuh suka nggak fokus. Jadi pas lagi ngerjain tugas tiba-tiba ada notifikasi kalau komik yang aku baca itu update, aku lebih memilih komik itu daripada tugas ini, dan bikin aku jadi telat ngumpulin tugasnya. Karena itu aku pengen di tahun 2022 aku bisa lebih fokus lagi ngerjain tugas, jadi tugas dulu yang diutamain, komiknya nanti aja dulu. Jadi kalau saya selama datang ke Bandung di sini tuh mata pelajarannya memang cukup keras dengan sungguh-sungguhnya belajarkan kita. Jadi Bapak Ibu di sini tuh saya ucapkan terima kasih karena bisa belajarkan saya dengan baik, terus mengejar saya tugas-tugas yang belum bisa kasih tahu lagi. Itu saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, nama aku Hel, aku dari kelas 92, dan kali ini aku akan menceritakan sedikit tentang pencapaian aku yang sudah kurai atau sudah kucapai di tahun ini. Nah, yang pertama dalam keaktifan aku dalam belajar. Di tahun sebelumnya kan memang aku tuh rada gak aktif ya, cuman diam aja kalau ditanya udah ngerti atau belum, padahal mah belum ngerti kayak gitu. Nah, di tahun ini aku berusaha berani, aku berusaha untuk pede untuk bertanya, walaupun memang hal-hal yang kecil, tapi bersyukur banget itu masuk ke otak aku dan berpengaruh juga. Yang kedua itu aktif dalam menjawab soal yang dikasih guru ataupun guru-guru lain dari sekolah lainnya itu, sehingga walaupun salah juga tetap tahu jawaban benarnya, tetap sudah mencoba. Nah, yang kedua itu ada target kedua itu tentang nilai PAS. Kebetulan banget di tahun sebelumnya nilai PAS aku tuh sempat anjlok, sempat turun drastis dari kelas 8. Oleh karena itu, di kelas 9 ini aku berusaha untuk minimal di atas KKM dari pelajaran itu, atau enggak di atas 70-80. Dan bersyukur sekali dengan bantuan Tuhan, semua nilai ujian aku itu hampir di atas 80 semua, walaupun enggak semuanya juga sih, tapi
kebanyakan dan hampir di atas 80. Terus gak remedial sama sekali, itu senang banget. Nah, itu pencapaian aku di tahun ini yang sudah diraih ya. Untuk tahun setelahnya, tahun 2022 ini, aku mau buat target baru, yaitu untuk supaya nilai praktek aku bagus, karena bentar lagi aku juga mau naik praktek kelas 9 ya, sama nilai ujian sekolahku juga memuaskan, minimal gak malu-maluin lah, 80 ke atas gitu. Tapi usahakan sih 100 ya, walaupun gak terlalu mungkin juga, soalnya aku gak terlalu pintar juga sebenarnya. Nah, habis itu aku mau ngasah hobi lagi, soalnya di minggu-minggu sebelumnya yang saat pas itu sempat ninggalin hobi-hobi juga, kayak menggambar sempat aku tinggalin, piano juga, dan jadinya itu tuh berdampak art block atau kehilangan ide untuk menggambar. Untuk piano juga kayak udah nggak lentur lagi. Jadi tahun ini aku mau menyeimbangkan antara belajar aku dan hobi aku. Semuanya, hari ini saya akan berbagi cerita, sharing tentang pengalaman saya, kemudian hal terbesar, pencapaian terbesar saya di 2021, serta hal yang ingin diwujudkan di tahun 2022. Hal terbesar atau pencapaian terbesar saya di 2021 adalah saya dapat mengikuti lomba dengan baik, kemudian juga saya mendapat nilai yang menurut saya cukup, dan hal yang ingin saya wujudkan di tahun 2022 adalah tentunya saya ingin mendapatkan banyak pengalaman yang lebih daripada 2021, kemudian juga saya juga mendapat nilai yang baik, yang lebih baik daripada tahun ini, kemudian juga dapat mengikuti PJJ dengan baik. Terima kasih.